Kalau kita lihat ruh dari Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila kan ruhnya adalah ruh agama. Jadi ini adalah persoalan yang menurut saya hal yang wajar, dan dalam prakteknya juga saya kira akan kompatibel keinginan untuk bersyariah ya dengan dalam konteks bernegara. Dan banyak juga hal yang kalau kita lihat ya dari sisi kebijakan undang-undang yang juga dilandasi oleh semangat untuk menerapkan syariah. Ya, misalnya contoh di bidang ekonomi kita punya beberapa undang-undang yang basisnya adalah syariat Islam. Ya, misalnya contoh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, di dalam undang-undang ini kan ditegaskan bahwa di antara asas pengelolaan zakat itu adalah kesesuaian dengan syariat Islam. Kita juga punya Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, definisi Undang-Undang Perbankan Syariah itu syariah yang seperti apa? Yaitu yang sesuai dengan syariah Islam. Ya, justru yang ada kalau ini dilakukan akan banyak persoalan-persoalan kebangsaan yang kita hadapi bisa kita kurangi. Ya, misalnya kalau agama kita pakai dalam pergaulan misalnya, ini akan mampu paling tidak membentengi manusia atau membentengi masyarakat dari pergaulan bebas, dari kasus LGBT misalnya ya, kemudian dari dari berbagai macam penyalahgunaan narkoba, dan kan itu pornografi, itu kan semua benteng yang paling efektif itu adalah benteng agama. Ini akan membantu ya mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Kemudian dari sisi ekonomi misalnya, ya kalau agama kita bisa praktekkan secara luas, ini akan mendorong ya, munculnya keadilan ekonomi. Karena problem kita kan kita berhadapan dengan problem ketidakadilan. Nah, kemudian juga ini akan mendorong pemerataan yang lebih baik. Karena banyak instrumen-instrumen dalam agama yang berfungsi untuk menciptakan pemerataan secara ekonomi, ya seperti zakat dan wakaf. Ini kan instrumen yang kalau dioptimalkan itu bisa menimbulkan pemerataan. Karena sekarang salah satu problem yang hadapi negara kita ini adalah angka kesenjangan kita ini masih sangat tinggi. Karena kesenjangan yang ada itu berimpit dengan garis agama dan garis etnis. Ya, jadi artinya yang miskin, yang termarginalkan itu adalah yang muslim dan pribumi mayoritasnya. Nah, ini kan berbahaya sebenarnya kalau dibiarkan. Nah, jadi oleh karena itu kehadiran instrumen berbasis agama seperti zakat dan wakaf ini diharapkan akan menciptakan redistribusi aset dan kekayaan. Ya, sehingga aset dan kekayaan itu tidak hanya bertumpuk atau berputar di tangan segelintir kelompok. Karena prinsip agama ketika bicara redistribusi aset, itu kan jelas perintahnya. Di dalam Al-Quran misalnya di surat Al-Hasyr ayat 7 itu kan dikatakan kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Ya, jadi jangan sampai harta itu berputar di tangan segelintir kelompok. Jadi kalau ini kita fahami dengan benar, ya ini kan syariah. Ada kelompok-kelompok yang agak sedikit fobi gitu ya dengan ajaran Islam, sehingga mereka memunculkan Islamofobi, gerakan yang sekarang makin, kalau bahasa Kiai Ma'ruf Ketua MUI itu makin radikal, jadi radikalisme sekuler gitu ya. Kalau digali lebih dalam ya, kita kembali kepada Quran ya, di Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang justru memerintahkan untuk berlaku adil, untuk menciptakan pemerataan ya, untuk mengembangkan perekonomian supaya perekonomian itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok ya. Jadi kue ekonomi ini harus dinikmati oleh banyak pihak.